Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi Renungan Gema. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh kembali merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau yang kembali berbicara kepada kami. Bila Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu, dan bahkan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang tidak melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membaca dari Ulangan pasal yang ke-8, tapi saya akan membaca hanya dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam melayani anak-anak muda, seringkali mereka sharing kalau mereka mudah melupakan Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika kuliah berjalan baik dan mereka mendapat hasil yang baik, atau ketika semua kerjaan dan bisnis berjalan lancar tanpa ada masalah, mereka mudah melupakan Tuhan. Saya seringkali mengingatkan mereka sambil bercanda, jangan sampai Tuhan memberikan masalah, supaya mereka kembali mengingat Tuhan dan tidak menjauh dari Tuhan. Tapi saudara, saya rasa ini bukan hanya masalah anak muda. Setiap kita cenderung melupakan Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Saudara, hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Dan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu, Musa mengingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan. Dalam bacaan hari ini, Musa menjelaskan kalau kemakmuran atau kesuksesan bisa membuat umat Tuhan merasa bangga atas segala pencapaian yang telah mereka peroleh. Dan hal ini bisa menjadi suatu godaan bagi mereka untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan. Situasi hidup yang nyaman membuat mereka mudah melupakan situasi sulit yang mereka alami di masa lalu. Padahal saat mereka susah, Tuhanlah yang menolong mereka. Musa mengingatkan bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan, yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhanlah yang memimpin mereka melalui padang gurun yang besar dengan segala bahaya yang ada. Tuhanlah yang memberi mereka minum dari air yang keluar dari batu, yang memberi mereka makan roti dari surga ketika mereka kelaparan. Dan sekarang Tuhan yang membawa mereka masuk ke tanah yang berlimpah kekayaan alamnya. Mereka akan menikmati gandum, anggur, zaitun, madu, ara, dan delima. Mereka tidak akan kekurangan apapun. Bahkan mereka akan menggali besi, tembaga, perak, dan emas. Namun, pada saat mereka menjadi kaya dan hidup nyaman, pada saat itulah mereka harus waspada. Jangan sampai mereka menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Memang benar, umat Allah berupaya untuk memperoleh kekayaan. Tapi Musa mengingatkan, Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud untuk meneguhkan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Jadi mereka harus mengakui Tuhan sebagai sumber kekayaan mereka, bukan bergantung kepada kekuatan atau usaha mereka sendiri. Dan jangan menjadikan kekayaan atau harta sebagai Allah mereka.
Saudara, hal ini mirip dengan apa yang dikatakan Agur dalam Amsal pasal 30. Agur memohon supaya Tuhan jangan memberinya kemiskinan atau kekayaan. Kalau miskin, nanti dia akan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Tapi jangan juga menjadi kaya atau hidup terlalu nyaman. Kata-katanya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Saudara, kalau sekarang kita hidup nyaman atau menikmati kesuksesan atas usaha kita, mari terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika kemakmuran atau kesuksesan membuat kita melupakan Tuhan, ingat bahwa Tuhan dapat mengirim kekurangan untuk mendorong kita kembali kepadanya. Saudara, bagaimana sikap Anda saat meraih kesuksesan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali supaya tidak melupakan Tuhan. Terutama di saat kami hidup nyaman, di saat kami memperoleh banyak kenikmatan dunia ini, di saat kami sukses. Tuhan, tolong kami untuk tidak melupakan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh terus mengingat bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kami. Tuhan sendiri yang telah memimpin kami di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang boleh kami peroleh, apapun yang kami nikmati, itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengingat jika kami kaya, jika kami hidup nyaman, jika kami memperoleh berbagai kesuksesan, tolong kami untuk terus mengingat akan Tuhan, untuk terus hidup setia kepada Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tidak hanya bersandar kepada kekuatan kami sendiri, tidak bahkan membuat kesuksesan atau kekayaan itu menjadi Allah kami. Tolong kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan. Dan di dalam segala kesuksesan kami boleh terus merendahkan diri di hadapan-Mu dan boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan kami mohon supaya Engkau yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.